Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini akan saya jelaskan tentang penerapan peluang diskrit, yang mana teorinya sudah saya jelaskan pada minggu-minggu sebelumnya. Oke, lanjut saja. Next. Oke, yang pertama ada penerapan peluang diskrit dalam game tic-tac-toe namanya yang pernah main game tic-tac-toe. Jadi di sini ada seperti peluang huruf ada 1 2 3 4, ada 9 kotak yang bisa diisi dengan bulat dan silang gitu ya. Yang paling cepat membentuk 3 mungkin silang atau bulat, itu yang pemenangnya. Ini bisa digunakan dengan metode peluang diskrit gitu. Oke ya. Lanjut saja ke teori dari penerapan game ini. Oke. Minggu kemarin kita telah belajar tentang graf dan pohon. Kali ini di paling atas kotak kosong ya. Kotak kosong yang pertama yang diisikan di paling sebelah kiri, kotak yang sebelah kiri paling atas, dan tengah paling atas, dan sebelah paling atas, dan seterusnya sampai berjajar ke sebelah kiri. Oke ya, bisa dipahami nilai minnya. Kemudian jikalau salah satu sudah terisi, maka nilai max diisikan ada 3 peluang. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 peluang yang pertama karena masih kosong kotaknya. Kemudian yang selanjutnya ada 3 peluang untuk maxnya, yaitu X-nya. Bisa yang pertama, ternyata bisa sampai satu kotak itu bisa 1, 2, 3. Berarti 3 kali 9 ada 27 peluang untuk meletakkan angka X-nya ya. Gitu. Setelah itu juga ada lagi, berarti 27 dikali 3 lagi. Nah, dan seterusnya sampai terminal ujungnya habis gitu ya. Maka akan terlihat siapa pemenangnya, seperti itu. Itu teori dari penerapan game tic-tac-toe ya, yang menggunakan peluang diskrit. Oke, selanjutnya pada peluang diskrit biasanya digunakan sebagai algoritma minimax gitu ya. Apa itu algoritma minimax? Algoritma yang menggunakan teknik depth first search dalam pencariannya pada pohon. Algoritma ini akan melakukan pengecekan pada seluruh kemungkinan yang ada, sehingga akan menghasilkan pohon permainan yang berisi semua kemungkinan permain tersebut gitu ya. Jadi game tic-tac-toe tadi itu menggunakan algoritma minimax namanya ya, menggunakan depth first search ya, atau DFS gitu. Jadi mana yang pertama dicari itu nanti akarnya sampai akar gitu ya. Oke, untuk algoritma minimax ini ada 2 algoritma, ada depth first search dan breadth first search gitu ya. Ada 2. Yang pertama, depth first search adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman.
simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya, misalnya prioritas penelusuran berdasarkan anaknya, misalnya prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama simpul sebelah kiri, maka penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama dari simpul anak pertama level sebelumnya sehingga mencapai level terdalam. Setelah sampai di level terdalam, penelusuran akan dikembalikan ke level 1 sebelumnya untuk menelusuri simpul anak kedua pada pohon biner simpul sebelah kanan, lalu dikembalikan ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama sampai ke level terdalam dan seterusnya. Seperti itu ya, the first. Oke, urutan DFS algoritmanya yaitu dalam implementasi DFS dapat diselesaikan dengan cara rekursif atau dengan bantuan struktur data stack. Kita akan membahas dengan cara yang menggunakan stack yang digunakan adalah stack yang isi elemennya adalah simpul pohon tree. Bagaimana cara kerjanya? Berikut ini adalah urutan algoritmanya. Yang pertama, masukkan simpul root ke dalam tumpukan dengan push. Ambil dan simpan isi elemen berupa simpul pohon dari tumpukan teratas. Hapus isi stack teratas dengan prosedur POP. Periksa apakah simpul pohon yang disimpan tadi memiliki anak simpul. Jika iya, push semua anak simpul yang dibangkitkan ke dalam stack. Jika tumpukan kosong, berhenti, tapi jika tidak, kembalikan ke langkah 2. Jadi, untuk gambar pohon biner di atas, urutan langkah dan kondisi stacknya setiap iterasi adalah seperti ini ya. Ini gambaran DFS-nya. Seperti akar gitu ya, seperti akar ke bawah. Urutannya bisa dilihat urutannya yaitu A, B, D, H, E, I, C, F, G, J, K, L gitu ya. Jadi itu urutannya, pencariannya gitu. Bisa dipahami ya. Oke, next selanjutnya. Oke, ini ada contoh source code DFS dalam bahasa C gitu ya. Void DFS print preorder simple root if root sama dengan 0 stack S gitu. Create empty stack push root while is empty sama dengan 1 print F $C if not right 0 push not right gitu ya. Jadi ada urutannya, langkah-langkahnya ada. Yang kedua yaitu broad first search ya, merupakan salah satu algoritma penelusuran struktur graf pohon seperti DFS, namun bedanya BS melakukan pencarian secara melebar atau per level pohon. Simpul ditelusuri dari root kemudian menelusuri semua simpul pada setiap level di bawahnya. Misalnya prioritas penelusuran dari kiri ke kanan, maka penelusuran dilakukan terus-menerus dari simpul yang paling kiri ke simpul anak-anak tetangganya yang selevel. Langsung ke urutan. Salah satu cara implementasi BFS adalah dengan bantuan struktur data queen. Sama seperti stack pada DFS queen, yang digunakan adalah queen yang isi elemennya adalah simpul pohon tree. Berikut ini adalah urutan algoritmanya. Masukkan simpul root ke dalam antrian. Periksa antrian terdepan apakah memiliki anak simpul. Jika iya, masukkan semua anak simpul ke dalam antrian. Hapus antrian terdepan. Jika antrian kosong, berhenti, tapi jika tidak, kembali ke
Langkah 2. Oke, ini penelusuran BFS A B C D E F G H I J K L, urut ya, beda sama yang tadi. Oke, mudah bisa dipahami dan bahasa aslinya seperti itu. Oke, baik, itu sekian sedikit dari penerapan peluang diskrit ya. Semoga bisa memberi gambaran implementasi peluang diskrit. Untuk kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.